Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi matematika kelas 8 bab 1 semester 1, yaitu tentang barisan dan deret. Yang pertama dibahas yaitu pola dan barisan bilangan. Setelah itu nanti juga akan dibahas tentang barisan aritmatika dan barisan geometri. Setelah dibahas itu kita akan bahas deret aritmatika dan deret geometri. Namun di video ini kita akan bahas pola dan barisan bilangan. Oke. Sifat-sifat deret juga akan kita bahas nanti. Sekarang kita bahas pola dan barisan bilangan. Di sini pola bilangan artinya susunan angka yang mempunyai pola-pola tertentu. Misalnya pada kalender terdapat susunan angka baik itu mendatar maupun menurun, bahkan ada juga yang diagonal miring. Nah, ini salah satu contoh pola bilangan yang berbentuk garis lurus dan persegi panjang. Garis lurus ini berbentuk garis lurus, sedangkan persegi panjang ada pola titik isinya 2 dan ada yang isinya 6. Sehingga pola bilangan persegi panjang bisa dibuat pola bilangannya yaitu 2,6, 12 dan seterusnya. Sehingga bisa dibuat rumus UN n plus 1. Ini diperoleh dari pola bilangan persegi panjang. Kemudian ada juga pola persegi, diperoleh dari banyaknya titik yang menyusun suatu persegi. Di sini titik yang pertama ada 1 titik, kemudian pola kedua ada 4 titik, pola ketiga ada 9 titik. Nah, kalau kita buat pola bilangannya, ini akan membentuk susunan 1, 4, 9. Dan ini merupakan bilangan kuadrat. Kenapa dikatakan bilangan kuadrat? Karena 1 di sini adalah hasil dari 1 kuadrat, 4-nya adalah 2 kuadrat, 9-nya adalah 3 kuadrat. Jadi urut 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat. Sehingga bisa dikatakan sebagai pola bilangan kuadrat. Nah, untuk pola selanjutnya ini ada pola segitiga. Di sini yang dipakai adalah segitiga sama sisi. Cara yang satu, kita ngikuti pola yang ada pada gambar di bawah ini. Nah, pola yang pertama itu ada 1 titik. Pola yang kedua ada 3 titik. Pola yang ketiga ada 1, 2, 3, 6 titik. Nah, pola ini bisa dibentuk pola bilangan terdiri dari angka 1, 3, 6, dan ternyata selanjutnya adalah 10. Sehingga dibuat rumus polanya bilangan yaitu n bagi 2 buka kurung n plus 1 tutup kurung. Kalau kita lihat lagi di pola bilangannya, ternyata membentuk suatu pola yang sangat teratur. Yang pertama 1, ya. Yang pertama 1. Di sini 1, kemudian pola yang kedua adalah 3, pola ketiga adalah 6. Dari 1 ke 3 itu bertambah 2. Dari 3 ke 6 bertambah 3. Dari 6 ke 10 bertambah 4. Dari 10 ke 15 bertambah 5 dan seterusnya bertambah 6. Berarti seterusnya akan bertambah 7. Sehingga pola selanjutnya setelah 21 adalah 21 ditambah 7. Hasilnya 28. Sehingga kalau kita sudah tahu polanya, maka bisa menentukan angka atau bilangan selanjutnya berdasarkan pola yang ada. Begitu ya. Selanjutnya ada lagi pola ini urutan
pola kubus. Pola kubus ini berbentuk dari bilangan kubik. Nah, di mana bilangan yang pertama, pola yang pertama itu ada 1 titik, pola yang kedua ada 8 titik. Ini dijadikan rumus polanya yaitu n pangkat 3. Ada lagi pola 5, pola yang kelima yaitu pola bilangan ganjil dan genap. Diperoleh dari penjumlahan 2 angka setelah bilangan sebelumnya. Nih, kalau kita lihat di sini bilangan kedua dan selanjutnya diperoleh dari bilangan sebelumnya ditambah 2. Ini adalah pola bilangan ganjil dan genap. Bagaimana bentuknya? Perhatikan di sini. Ada pola bilangan ganjil dimulai dari angka 1. Ini sebagai bilangan awal, selanjutnya diperoleh pola yang selanjutnya itu dengan ditambah 2. Nah, 1 ditambah 2 jadinya berapa? 3. 3-nya ditambah 2 lagi, hasilnya 5. 5 ditambah 2 akan menghasilkan bilangan 7. Ini adalah pola ganjil. Dan seterusnya. Kemudian pola bilangan genap. Ini juga ditambah 2, tapi dengan awalnya adalah angka 2. Angka 2 ditambah 2, maka akan menghasilkan angka selanjutnya adalah 4. 4-nya ditambah 2 akan menghasilkan 6. Kemudian ditambah 2 lagi menghasilkan 8, tambah 2 lagi menghasilkan 10, dan seterusnya. Seterusnya ini akan menghasilkan bilangan lagi, dan inilah yang namanya pola bilangan genap. Pola yang kita lihat sekarang ini adalah pola segitiga Pascal. Kenapa dikatakan segitiga Pascal? Karena di sini angka-angka yang tersusun membentuk segitiga. Kalau kalian lihat nih, ini membentuk segitiga, di mana tepi-tepinya itu tersusun dari angka 1 semua. Nah, lalu angka tengahnya dari mana? Angka tengahnya itu diperoleh dari penjumlahan dari angka yang di atasnya. Atas kanan, atas kiri, dijumlah menghasilkan angka di bawahnya itu 2. Begitu pula dengan 3 ini diperoleh dari 1 tambah 2. 3 ini juga diperoleh dari 2 tambah 1. 6 diperoleh dari 3 tambah 3. Jadi 2 angka di atasnya itu dijumlah akan menghasilkan angka di bawahnya. Ini adalah pola segitiga Pascal, dan ternyata segitiga Pascal ini juga bisa dibuat rumus jumlah barisan, yaitu berbentuk 2 pangkat n-1. Ini akan kita bahas tentang jumlah bilangan barisan di materi yang akan datang. Pola segitiga, pola Fibonacci diperoleh dari mana? Fibonacci itu ternyata diperoleh dari penjumlahan 2 angka sebelumnya. Jadi yang pertama diketahui adalah 2 angka ini. 2 angka diketahui akan mengetahui angka selanjutnya, di mana 2 angka ini dijumlah. Dijumlah hasilnya adalah 2. 1 tambah 1 hasilnya 2. Kemudian pola selanjutnya ini diperoleh dari 2 angka yang sebelumnya juga ditambah 1 ditambah 2. Ini ditambah akan menghasilkan 3. Begitu pula dengan 5, diperoleh dari 2 angka sebelumnya dijumlah. 2 ditambah 3 hasilnya 5. Nah, 8 juga diperoleh dari 2 angka sebelumnya. 3 dan 5 dijumlah hasilnya 8. Dan seterusnya, ini adalah pola bilangan Fibonacci. Barisan bilangan ini akan kita bahas pertemuan yang datang. Jadi cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.